Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para sahabat semua, para penggemar bambu unik yang unik-unik ya, para penggemar mustika dan lain sebagainya. Dalam perjumpaan saya malam hari ini bersama saya Raja Rimba Channel, di sini mau tes bambu unik yang kecil-kecil ini bertuah atau tidaknya ya, berkodam atau tidaknya. Dan kita lihat secara langsung ya. Jadi kalau betul-betul bambu unik itu bertuah ataupun berkodam, jadi kalau dicelupin di air ada pergerakan. Saya punya 4 macam ya sahabatku, 4 macam dari bambu unik yang kecil-kecil ini. Yang pertama dampit ya, ini dampit triroso ya, ini dampit triroso, dampit. Ini bambu dampit, betul-betul dampit tuh. Bambu dampit triroso ya, yang pertama. Terus yang kedua ada bambu kendit ya, ini kendit, bambu kendit. Terus yang ketiga ini petuk jalu ya, ini petuk jalu ini yang ketiga. Dan yang keempat ini pati lele junder ya, pati lele junjung derajat. Oh, yang pertama kita mau uji coba dari ini dulu ya, dampit triroso. Kita celupkan ke air, apakah ada pergerakan atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ada pergerakan atau tidak ya sahabatku. Dia menepi ke pinggir ya, dia menepi ke pinggir. Coba lihat. Oh, kita balik begini arahnya, bagaimana, menepi ke pinggir atau tidak. Oke, dia menepi ke pinggir ya. Coba lihat. Jadi kalau bambu berkodam itu, bambu bertuah itu, kalau dicelupkan ke air dia menepi ke pinggir ya, ke pinggir. Coba lihat pinggir. Tadi yang ujungnya juga menepi ke pinggir ya. Jadi seolah-olah dia itu punya kodam tersendiri, mempertahankan pertahanan dia agar menepi ke pinggir ya, seperti ini. Kita balikan lagi, coba lihat apa yang terjadi ya. Kita lihat pergerakannya bagaimana ya. Coba lihat. Ada pergerakan ya. Coba lihat. Dia seolah-olah mencari dari titik pertahanan ya, untuk menepi ke pinggir ya, dengan sendirinya. Jadi itulah dari bambu berkodam ya. Kalau dicelupkan ke air itu, dia akan mencari dari titik pertahanan agar dia selalu menepi ke pinggir ya. Kalau betul-betul dari sosok bambu tersebut berkodam ya sahabatku. Oke, dia menepi ke pinggir ya. Tuh, coba lihat, menepi hampir sampai ke pinggir ya sahabatku. Coba lihat ya, dia sampai ya, dia ada pergerakan ini. Jadi seolah-olah kalau bambu berkodam itu bertuah, kalau kita celupkan ke air itu
seolah-olah dia mencari celah untuk menepi ke pinggir ya. Jadi mencari pertahanan dia sendiri untuk situasi mempertahankan dirinya. Kalau ke pinggir dia punya pertahanan ya, seperti ini. Oke, ini betul-betul berkodam ya sahabatku. Ini betul-betul bambu dampit yang berkodam, yang bertuah ya sahabatku. Ini sangat sempurna sekali. Oke, kita lanjut ya sahabatku. Kita lanjut. Yang kedua, ini saya mau uji coba dari sosok bambu kendit ya sahabatku. Bagaimana pergerakannya? Dia mencari pertahanan ke pinggir atau tidak ya? Kalau betul-betul berkodam, dia akan mencari pertahanan seperti bambu dampit yang tadi ya. Akan mencari celah untuk dia berjaga menepi ke pinggir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat, kita celupkan di tengah ya. Coba lihat pergerakannya gimana ya. Kita saksikan bersama-sama. Oke. Kita tunggu ya sahabatku. Kita lihat dari reaksi bambu tersebut. Kalau yang tadi itu bambu dampit menepi ke pinggirnya sangat cepat sekali ya. Ini juga seperti mencari pertahanan, tapi agak ini ya, nggak kenceng, tidak kenceng. Dia mencari pertahanan pelan-pelan ya. Coba lihat, dia berputar secara sendiri ya. Coba lihat tuh, itu lihat, dia berputar. Bagaimana reaksinya? Terus berputar ya sahabatku, itu seperti mencari benteng pertahanan untuk menepi ke pinggir ya sahabatku. Coba lihat, tapi pergerakannya sangat lambat sekali ya, tidak seperti tadi bambu dampit. Berarti kodamnya lebih tinggi bambu dampit daripada bambu kendit ya. Coba lihat, dia perlahan menepi ke pinggir ya sahabatku. Kalau dia sampai ke pinggir menepi, berarti betul-betul berkodam ya. Tapi kalau tidak menepi, berarti ini kodamnya rendah sekali ya sahabatku. Jadi kalau yang tadi itu, yang ini ya dampit, ini sempurna sekali ya kodamnya ya, sempurna. Ini saya uji coba bambu kendit ya. Ini masih jauh untuk menepi ya, kisaran 4 cm lagi ya untuk menepi dari pinggiran air ke sini ya. Ini sangat jauh ya, pelan ya, pelan. Coba lihat, pelan ya, tidak sekencang itu tadi ya. Kalau bambu dampit itu kencang menuju ke pinggirnya ya sahabatku. Kalau ini pergerakannya lambat, berarti kodamnya lebih rendah daripada bambu dampit tersebut. Bambu dampit berarti berkodam lebih tinggi daripada bambu kendit ya sahabatku. Oke, sekitar 3 cm lagi ya sahabatku mau menepi, tapi malah berputar dia. Coba lihat, dia berputar, padahal ini air tidak ada yang menggerakkan ya sahabatku, tidak ada yang menggerakkan, tapi dia berputar seperti tidak mau menuju ke pinggir ya. Gimana ini?
Coba lihat, ini sangat jauh sekali untuk menuju ke pinggir ya. Kisaran sekarang semakin menjauh ya tuh. Tadi kisaran 3 cm, sekarang kisaran sampai 4 cm ya. Dia berputar terus, seperti malah menggoyangkan air ini. Coba lihat, ini seperti dia berjalan ya. Tadi tuh, coba lihat, seperti berjalan menggoyangkan air. Padahal airnya diam sama sekali, tidak digoyangkan ataupun disentuh ya dari ininya, apa namanya, baskomnya. Kaki saya jauh, yang satu jauh, yang satu jauh ya, tidak disentuh. Ini real. Yang satu ini pegang kamera, yang ini cuman diam saja tangan ini ya. Dia berputar seperti berjalan ya. Seperti berjalan, coba lihat. Tidak mau menepi ya. Malah ini seperti berjalan-jalan. Apakah ini melambangkan dari kodam tersebut beda alur ya? Mungkin ini bukan untuk pertahanan dia berarti. Kalau bambu kendit itu mungkin untuk perlawanan ya, bukan untuk pertahanan. Jadi kalau bambu dampit itu untuk pertahanan ya sahabatku. Tapi ini seperti melawan ya. Seperti melawan. Malah dia semakin menjauh dari tepi ya. Dan malah berputar itu. Oke. Oke, dia diam ya. Diam di tengah tuh. Diam. Tidak mau menepi ya. Seperti membandel ini, tidak mau menepi. Apakah gimana ini, tidak mau menepi? Coba, dia malah berputar lagi sahabatku ya. Dia berputar, padahal ini tidak ada yang menggerakkan sama sekali ya. Dia berputar lagi, coba lihat. Berputar secara pelan ya sahabatku, pelan. Dia bergerak secara pelan. Oke, coba lihat. Bergerak, terus bergerak tuh. Oke, terus bergerak ya sahabatku. Padahal ini air, sama sekali air terdiam ya. Air terdiam, tidak ada kocoran air ya. Tidak disentuh, tidak digoyang. Coba lihat. Dia bergerak terus ya. Dia bergerak terus. Dia bergerak secara pelan ya sahabatku, sehingga merubah arah ya. Yang tadinya dia menuju ke utara, sekarang dari bambu ini menuju ke itu ya, timur ya. Coba lihat, dia bergerak menuju timur tuh. Coba lihat, dia bergerak sendiri, berputar. Dari tadi hanya berputar, tidak mau menepi. Berarti ini memang betul berkodam, karena saya lihat dia tidak mau diam ya. Kalau bambu tidak berkodam itu diam, tidak apa-apa ya. Tapi ini malah berputar-putar terus, tapi pelan ya, tidak mau menepi. Berarti ini bukan untuk benteng pertahanan, tapi ini fungsinya untuk perlawanan berarti, karena dia melawan ya. Berputar-putar, saya suruh menepi, dia malah berputar-putar, tidak mau menepi ya sahabatku. Coba lihat, berarti bambu kendit ini betul-betul untuk perlawanan. Oke, ini sudah terbukti ya. Ini berkodam juga. Ini berkodam juga ya bambu kendit ini. Coba lihat, ini berkodam juga, karena dia berputar-putar terus ya sahabatku. Kalau diam itu berarti tidak berkodam, tapi dia berputar-putar terus.
Oh, yang ketiga ini saya punya bambu petuk jalu ya, petuk jalu ini. Petuk jalu. Kenapa disebutkan petuk jalu? Karena dia mempunyai tunas, bukan di ruas ya. Ini yang pas saya pegang ini pas ruas ya. Pas ruas. Coba lihat. Itu di atas ruas. Ini nih ya, saya pegang ini ruas. Ini tunasnya di tengah ya, tuh. Coba lihat. Tunasnya di tengah ini. Petuk jalu ini. Oke, kita coba ya. Kita celupkan ke air, apa yang terjadi? Apakah ini diam atau bergerak ya? Kalau dia bergerak menepi berarti berkodam, kalau dia bergerak berputar berarti berkodam. Tapi kalau dia diam saja berarti tidak berkodam ya sahabatku. Oke, kita saksikan bersama-sama ya sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi sahabatku? Ini kita saksikan bersama-sama apakah yang terjadi dengan dari bambu petuk jalu ini. Dia berputar juga ya. Dia berputar tapi pelan ya. Coba lihat. Dia bergerak, berputar tapi secara pelan ya. Ini seperti bambu yang tadi yang kendit ya. Bergerak terus ya sahabatku, coba lihat. Dia tidak muter diam, terus berputar ya. Oke. Yang tadinya menuju ke timur sekarang menuju ke utara ya. Ujungnya menuju utara, coba lihat tuh. Berputar terus. Oke, terus berputar. Padahal ini posisi air diam. Bisa sahabat teman-teman lihat ya. Tuh, coba lihat. Ini real, ini real. Real ini. Tidak ada rekayasa ya. Tuh, coba lihat. Tidak diapa-apakan ini. Ini asli bergerak sendiri. Coba lihat ya. Coba lihat. Dia berputar ya. Berputar tapi pelan ya sahabatku. Berputar tapi pelan. Oke. Dia terdiam ya. Terdiam. Tidak mau berputar lagi ya. Coba lihat. Berarti ini kodamnya lebih rendah ya sahabatku. Berarti lebih rendah ini kodamnya. Lebih bagus kendit berarti daripada petuk jalu ya. Berarti petuk jalu itu kodamnya lebih rendah daripada kendit ya. Oke, kita lanjut sahabatku ya. Ada satu lagi yang mau dites. Kita lanjut ini. Ini yang keempat adalah dari pati lele jungjung derajat ya sahabatku. Kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi kalau dia bergerak berputar berarti berkodam, dan kalau menepi berkodam. Tapi kalau terdiam seperti tadi bambu petuk jalu itu cuma bergerak sedikit berarti kodamnya rendah ya sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat sahabatku apa yang terjadi. Dia menepi ya. Dia menepi. Berputar. Oke. Berputar lagi ya sahabatku, berputar terus. Bergerak ya sahabatku, bergerak. Tadi menepi tapi dia bergerak lagi ya. Berarti ini bisa untuk pertahanan juga, bisa untuk perlawanan juga ya sahabatku.
Coba lihat apa yang terjadi ya. Malah dia goyang-goyang sahabatku, coba lihat. Dia pergerakannya beda ya. Kalau tadi yang kendit itu berputar-putar ya, tapi rendah pelan. Kalau pati lele ini bergoyang-goyang dia. Seperti bergerak-gerak ya, coba lihat. Perhatikan, lihat. Lihat teman-teman, ini seperti bergoyang ya. Coba lihat. Seperti bergoyang. Seperti berjalan sahabatku ya, coba lihat tuh. Seperti berjalan. Berjalan dengan sendiri sahabatku ya. Coba lihat. Padahal ini tidak ada rekayasa apapun ya. Coba lihat, tangan saya kosong ya. Ini. Dan yang ini juga tangan saya kosong ya. Coba lihat. Dia bergerak berjalan sahabatku ya. Coba lihat. Nah, kalau penglihatan saya ini seperti bergerak-gerak ya sahabatku. Coba lihat. Bergerak-gerak ya. Bambunya itu tidak mau diam ya. Seperti ada yang goyang-goyangin tapi pelan ya sahabatku. Bergerak-gerak sendiri. Coba lihat. Boleh, ini air diam ini sahabatku. Ini air itu diam ya. Seperti bergerak-gerak sendiri. Coba lihat sahabatku ya. Coba lihat. Dia terdiam, sudah terdiam ya. Sudah terdiam. Oke. Berarti itu pergerakannya ya. Sudah tidak mau bergoyang-goyang lagi, dia terdiam. Tapi seperti mau berputar kembali ya sahabatku itu. Seperti yang mau berputar kembali. Oke, bergerak-gerak sendiri lagi sahabatku ya. Coba lihat. Itu bergerak-gerak sendiri. Berarti tidak ada yang menggoyangin ya. Coba lihat itu. Bergerak-gerak secara pelan ya sahabatku. Secara pelan. Oleh saya kelihatan ini. Bergerak-gerak secara pelan ya sahabatku. Oke, dia menengah ya. Dia ke tengah ya. Coba lihat sahabatku. Coba lihat. Dia bergerak. Padahal ini di suasana malam sama sekali tidak ada angin ya sahabatku. Tidak ada angin yang meniup begitu. Tidak ada goyangan, ini real asli. Tangan saya di sini. Coba lihat. Dia menengah ya, menengah dia. Coba lihat. Bergerak pelan. Dia goyang-goyang lagi sahabatku secara pelan. Dia goyang-goyang ya. Seperti benda hidup ya sahabatku. Oke. Seperti benda hidup. Dia menengah seperti berjalan sahabatku ya. Oke. Itu saja sahabatku ya. Inilah. Oke.
udah saksikan tadi bersama-sama ya sahabatku. Jadi cara mengetes dari sosok bambu unik itu, cara mengetes dari sosok bambu bertuah itu, jadi seperti itu ya. Suasana harus di malam hari ya sahabatku, di malam hari seperti sekarang. Amila di malam hari Jumat Kliwon ya. Sekarang itu malam hari, pas malam hari Jumat Kliwon ya, bulan Ramadan ya sahabatku. Jadi saya uji bambu bertuah ini secara media air. Karena apa? Jadi karena media air itu bisa menjalankan khodam, bisa menampung khodam selama 40 hari. Jadi media air itu bisa menggerakkan barang yang goib ya sahabatku. Barang-barang goib bisa bergerak dengan cara media air. Oke, kesimpulannya berarti saya tadi punya 4 ya ini. Yang paling bagus kodamnya, yang paling pakem adalah bambu dampit ini ya, bambu dampit. Berarti bambu dampit itu ini yang paling jos kodamnya ya, yang paling tinggi ya. Oke. Terus yang kedua adalah dari bambu kendit ini. Bambu kendit kodamnya bagus, tapi di bawah dari bambu dampit kodamnya ya, lebih rendah daripada bambu dampit ya. Berarti bambu dampit lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah pati lele junder ya. Ini berarti di bawah bambu kendit, juga di bawah bambu dampit ya. Ini agak lebih rendah ya. Terus paling rendah ini sahabatku ya, paling rendah ini petuk jalu ya. Petuk jalu kodamnya paling rendah. Berarti paling bagus berarti dampit, bambu dampit maknyos ini kodamnya lebih sempurna, lebih bagus ya. Oke, itulah dari sosok tadi 4 bambu unik ini, bambu bertuah ya sahabatku. Dari keempat bambu bertuah ini sudah tes tadi ya, udah tes. Oke. Jadi manakah yang hodamnya lebih tinggi dan manakah yang lebih rendah ya hodamnya. Itu saja ya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di hari esok di program yang sama ya sahabatku, di bambu unik, di permustikaan, di yang unik-unik, kayu unik ya dan sebagainya, perjimatan. Oke, sekian dulu perjumpaan saya bersama saya Raja Rimba channel ya. Selamat malam Jumat Kliwon sekarang ya. Sampai berjumpa kembali di hari esok di program yang sama ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.